Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Di antaranya adalah nikmat iman dan ketakwaan yang ada pada dalam diri kita, sehingga pada saat ini kita tetap melaksanakan salat Idul Adha disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam keadaan pandemi dan dalam tetap protokol kesehatan. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jalan beliau sampai yaumul kiamah nanti. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bergembira seluruh umat Islam di dunia karena merayakan hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Dan banyak dari amalan-amalan sunnah-sunnah di dalam hari raya Idul Adha ini adalah ajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pun juga ada satu hal yang menarik di dalam Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik putranya Ismail alaihissalam. Ada beberapa hal cara Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya. Jadi keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anak menjadi sosok yang saleh tampak pada diri Nabi Ismail alaihissalam. Keberhasilan itu berkat sejumlah metode pendidikan yang diterapkan Nabi Ibrahim. Bahkan sejak sang anak belum dilahirkan, ada beberapa hal cara Nabi Ibrahim mendidik anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi
Nabi Ibrahim mengutamakan kesolehan dibandingkan dengan kecantikan dan kekayaan di dalam memilih pasangan. Sebagaimana diketahui, Ismail lahir dari buah pernikahan Ibrahim dengan Siti Hajar, yang mana Siti Hajar adalah seorang budak, kendati seorang budak yang juga tidak cantik apalagi kaya, tapi Siti Hajar adalah hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berhati mulia dan berakhlak terpuji. Memilih istri yang salihah merupakan prasyarat utama untuk melahirkan anak yang saleh, sebab istri akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang saleh. Walaupun Nabi Ibrahim sudah lama tidak memiliki anak, namun dengan Siti Hajar alhamdulillah ia dikaruniai anak yang saleh dengan doanya dalam surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Juga doa-doa agar anaknya menjadi anak yang saleh, di antaranya adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jadilah Nabi Ibrahim menjadi teladan bagi anak, bahwa kunci sukses model pendidikan Nabi Ibrahim adalah metode keteladanan. Dalam Al-Quran terdapat 2 ayat yang menjelaskan Nabi Ibrahim adalah teladan yang baik atau uswatun hasanah, yang di dalam tertera di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi sungguh terdapat suri teladan yang baik di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Juga kita perlu mengerti pertimbangan psikologi anak, sehingga kemudian karena anak itu adalah cenderung peniru yang baik, maka orang itu cenderung meniru orang tuanya. Maka disinilah Nabi Ibrahim menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak. Setelah Hajar melahirkan Ismail, Ibrahim mengantarkan mereka, Hajar dan Ismail itu, ke suatu tempat yang lengan dan tandus yang bernama Mekah. Tapi itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tertera dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika lingkungan itu baik, jika lingkungan itu dekat dengan ketakwaan, jika lingkungan itu dekat dengan orang-orang yang saleh, maka lingkungan itu akan membentuk perilaku anak-anak kita sebagaimana Ismail terbentuk di dalam lingkungan baik di kota Makkah. Yang kelima, bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang komunikatif dan demokratis kepada anak-anaknya. Sikap komunikatif Nabi Ibrahim terlihat dari kisah penyembelihan putranya yang tertera di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Jawab Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail beranjak dewasa, kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, aku bermimpi, aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih
menyembelih kamu. Lalu apa jawab Nabi Ismail, anak yang saleh? Wahai bapakku, laksanakan perintah Allah itu. Semoga engkau mendapati aku menjadi golongan orang-orang yang sabar. Yang selanjutnya, ada pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah bahwa mencintai anak itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencintai anak harus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah ujian yang sangat besar dari Nabi Ibrahim ketika diminta untuk menyembelih anaknya. Tapi kalau itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetap dilaksanakan. Yang selanjutnya bahwa melibatkan anak beribadah. Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya menjelaskan bahwa Nabi Ismail alaihissalam membantu Nabi Ibrahim mengumpulkan batu untuk membangun Ka'bah yang rusak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mempersiapkan anak-anaknya menjadi pemimpin, menjadi imam yang diiringi doa. Ibrahim mendidik anaknya menjadi anak yang berlaku adil, bukan bersifat zalim, baik zalim secara akidah ataupun zalim terhadap dirinya sendiri karena melanggar perintah atau melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa cara Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik putranya hingga ia berhasil mewujudkan putranya menjadi anak yang taat dan soleh, dan juga akan menjadi Nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimin as-salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.